Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun dalam keadaan masa pandemi ini dengan sistem audio visual dengan cara daring seperti ini. Tak lupa, marilah kita sama-sama bagi yang beragama Islam mengucapkan selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Haji Yudi Murdani Maulidin, SPD MPD. Bapak diberikan amanah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 10 ini sejak tahun 2019. Baiklah, mungkin sekedar itu saja sebagai pengenalan dari Bapak. Bapak ingin menyampaikan beberapa hal dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 sebagai berikut. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan mengenai visi sekolah SMP Negeri 10 Lohkulu ini, yaitu mewujudkan siswa, guru, dan karyawan SMP Negeri 10 Lohkulu unggul dalam penguasaan iptek yang berlandaskan imtak, budi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya yaitu misi sekolah. Ada 8 misi sekolah yang terdapat di dalam SMP Negeri 10. Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan pengetahuan keagamaan yang didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik itu yang beragama Muslim maupun yang beragama non-Muslim. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran secara intensif, terjadwal, efektif, dan efisien bagi guru dan siswa. Namun kita melihat situasi dan kondisi sekarang, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, apakah melewati daring atau melewati luring. Misi yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat keunggulan pada warga sekolah dan membudayakan sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat keunggulan pada warga sekolah hijau. Ya, tentunya di sini maksud sekolah warga hijau di sini adalah lingkungan yang asri atau lingkungan yang penuh dengan pepohonan. Kemudian yang kelima yaitu melengkapi dan memberdayakan media pembelajaran secara maksimal. Ya, tentunya untuk meningkatkan prestasi akademis siswa. Kemudian yang keenam yaitu menyelenggarakan program kegiatan kompetensi dan kompetisi bagi pengembangan profesi guru dan prestasi siswa. Yang ketujuh yaitu menjalin kerjasama antara sekolah, orang tua sekolah, komite sekolah, dan stakeholder secara rutin. Namun dalam masa pandemi ini tentunya ini tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Kita hanya melewati media-media medsos ya seperti WA, kemudian media-media komunikasi itu melewati grup komite sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu ke-8 yaitu melengkapi sarana kesenian dan olahraga guna meningkatkan prestasi dalam bidang kesenian dan olahraga. Selanjutnya setelah misi SMP Negeri 10 Lohkulu, Bapak akan menyampaikan mengenai tujuan sekolah. Ada 9 tujuan sekolah yang tertera dalam program SMP Negeri 10 ini, yaitu yang pertama, meningkatkan pengalaman ajaran agama yang dianut oleh secara rutin. Di sini di SMP Negeri 10 ini biasa kita kalau tidak masa pandemi kita melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat. Kemudian kita juga ada yang belajar BTQ, yaitu melewati eskul BTQ, baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra. Nanti itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Yang kedua yaitu mempertahankan presentasi kenaikan kelas dan kelulusan mencapai 100%. Ini merupakan tujuan akhir atau final dari SMP Negeri 10
Lokul ini terhadap siswa SMP yang ada di kelas 9 tentunya kita berharap tujuan kita adalah 100% bisa murni lulusnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti kalau kalian sudah masuk di sini, kemudian di dalam pelaksanaan kesehari-hariannya, kalau sudah ada tatap muka, maka ini akan disampaikan oleh bidang konseling dan kesiswaan mengenai tata tertib sekolah tersebut. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh warga sekolah, ya, baik itu kepala sekolah, baik guru, siswa maupun karyawan. Nah, di sini tata tertib ini juga menyangkut secara keseluruhan, baik itu semua yang ada di warga sekolah SMP Negeri 10 Lokulu. Yang keempat yaitu memantapkan program 6S dan 1T. Salam, salim, sapa, senyum, sopan, santun, dan toleransi. Yang kelima, melahirkan generasi berprestasi dan mampu bersaing di tingkat kota, provinsi, dan nasional dalam pengembangan bakat dan minat ekstrakurikuler. Nah, ini juga melihat kemajuan globalitas perkembangan dunia pendidikan. Yang ketujuh, meningkatkan pelaksanaan 7K. Kemudian yang kedelapan, membekali siswa dengan teknologi informasi atau IT agar mampu mengakses berbagai informasi secara positif melalui internet atau ICT. Dan yang kesembilan yaitu mewujudkan kawasan lingkungan sekolah yang asri, indah, hijau, dan nyaman. Selanjutnya mengenai sarana prasarana sekolah, di SMP Negeri 10 Lokulu memiliki 8 ruang yang bisa kita manfaatkan untuk ruang belajar mengajar. Kemudian yang pertama ada juga ruang perpustakaan. Di sana tempat kalian belajar atau membaca nantinya. Kemudian ada ruang UKS, ada ruang multimedia atau ruang komputer, dan ada 10 toilet. Nah, inilah merupakan sarana prasarana sekolah. Nah, di samping itu juga nanti ada lapangan yang bisa kalian lihat nanti di depan. Ada beberapa lapangan multifungsi, ada beberapa olahraga yang bisa nantinya digunakan di dalam lapangan tersebut seperti voli, basket, futsal, dan banyak lagi yang bisa dimanfaatkan nantinya seperti bulu tangkis dan sebagainya. Kemudian selain daripada sarana prasarana itu yang perlu Bapak sampaikan adalah mengenai tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 10 Lokulu. Ada berjumlah 15 orang guru kalian yang nantinya yang berhadapan atau nanti yang mengajar kalian. Kemudian ada 1 orang tenaga perpustakaan, ada 1 orang tenaga tata usaha, ada 1 orang tenaga operator sekolah, yang nanti masing-masing tersebut di sesi selanjutnya akan diperkenalkan melewati audio visual, melewati foto dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat sendiri itu. Kemudian yang perlu Bapak sampaikan juga di sini ada manajemen sekolah, artinya di sini adalah pejabat-pejabat sekolah yang membantu mengatur semua mobilitas yang ada di sekolah SMP Negeri 10. Ada 2, yaitu yang pertama adalah wakakurikulum. Ya, wakakurikulum ini saya Pak Nasruddin, nanti beliau yang menyampaikan bagaimana kurikulum yang ada di SMP Negeri 10 Lokul ini. Yang kedua adalah manajemen sekolah, yang kedua adalah wakil kesiswaan yaitu Ibu Siti Khadijah SAG. Beliau adalah mengatur mengenai manajemen kesiswaan atau mengenai siswa dan tata tertib dan sebagainya akan disampaikan. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa eskul yang perlu Bapak sampaikan, nanti di detail lihat penambahan-penambahan eskul yang ada. Tapi yang jelas ini Bapak sampaikan. Yang pertama kita ada kepramukaan. Nah, mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir, maka kita akan aktif nantinya di kepramukaan. Kemudian yang kedua ada eskul OSIS, organisasi siswa intersekolah. Nanti di situ kalian bisa belajar berorganisasi di dalam sekolah ini. Kemudian juga ada palang merah remaja.
yang mana nanti di situ ada di dalam UKS, usaha kesehatan sekolah. Ini merupakan ekskul. Kemudian yang keempat adalah Paskas. Di sini kalian belajar mengenai PBB, mengenai cara baris berbaris. Selainnya juga ada dalam kepramukaan, juga ada dalam Paskas tersebut. Ekskul yang selanjutnya itu pencak silat. Di sini ada sebuah perguruan yang bisa membimbing kalian nantinya, walaupun itu ekskul, yaitu perguruan Setia Hati. Kemudian yang keenam yaitu ekskul yang keenam yaitu sepak bola atau futsal. Yang ketujuh adalah ekskul BTQ, baca tulis Al-Quran, dan masih ada beberapa ekskul yang lain yang nanti kita melihat situasi dan kondisinya, apakah bisa dilaksanakan atau tidak, melihat situasinya. Dan yang terakhir ingin kami Bapak sampaikan yaitu mengenai 5M dalam protokol kesehatan yang nantinya kalau sudah ini bisa dilaksanakan, ya mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu, maka 5M dalam protokol kesehatan ini perlu Bapak ingatkan, yaitu yang pertama adalah memakai masker, ya seperti ini, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan sudah kita siapkan, wastafel, air, dan sabun, kemudian membatasi mobilitas. Yang terakhir itu menjauhi kerumunan. Ini perlu kita sampaikan karena ini merupakan satu anjuran pemerintah mengenai 5 prokes tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Bapak juga mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian, selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 10 Lohulu ini. Mudah-mudahan kalian di sini bisa belajar dengan baik. Tentunya inilah merupakan harapan kita bersama, harapan orang tua kalian, yang mana ini merupakan satu kebanggaan buat orang tua dan bangsa dan kita semua. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan menjadi suatu amal ibadah dan suatu keberkahan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 10 Lakulu
bagi seluruh peserta MPLS tahun 2021. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021, Ibu akan mengenalkan sedikit tentang budaya tata tertib yang berlaku di SMP 10 Loakulu. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Ainia dan di SMP 10 Loakulu, Ibu bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan poin-poin penting tentang tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 10 Loakulu. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengajak kalian melakukan sedikit sebuah permainan, yaitu dengan menjawab pertanyaan dengan cepat. Kalian hanya perlu menjawabnya dalam hati saja. Nanti akan muncul sebuah jawaban dan kalian akan cocokkan apakah jawaban kalian sesuai dengan jawaban yang sebenarnya. Baik anak-anak, kita akan segera memulai permainannya dan kalian silahkan membaca dengan hati-hati dan seksama. Jika kamu berada di suatu tempat yang gelap dan di depanmu terdapat lilin, lampu minyak, kayu bakar, korek, kertas, dan obor, benda manakah yang akan kamu nyalakan pertama kali? Jawabannya adalah korek. Nah, sekarang, apakah jawaban dalam hati kalian sama dengan jawaban yang sebenarnya? Sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Perintahnya tetap, kalian hanya perlu menjawabnya dalam hati saja. Simak baik-baik. Ada berapa jumlah lampu merah yang kalian lewati jika melakukan perjalanan dari Mapolres Kutai Kartanegara menuju Museum Mula Warman? 0. Ya, 0. Karena lampu merah tidak boleh dilewati. Anak-anak peserta kegiatan MPLS SMP Negeri 10 Loakulu, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis pelanggaran dan jumlah skornya. Jadi nanti dalam kegiatan ini Ibu akan jelaskan poin-poin penting beserta jumlah skornya ketika kita melakukan sebuah pelanggaran. Yang pertama, ketika kita datang terlambat, maka jumlah skornya adalah 3. Dan ketika kita sudah pernah datang terlambat sebanyak 3 kali, maka pihak sekolah akan menghubungi orang tuanya dan kita akan memulangkan siswa tersebut. Yang kedua, tidak membawa buku pelajaran yang sesuai dengan jadwal. Di sini poinnya adalah 2. Tapi jangan dianggap enteng ya, karena poin ini 2, ketika bertambah setiap harinya, maka akumulasi poinnya akan tinggi pula. Yang ketiga, membuang sampah tidak pada tempatnya. Skor pelanggarannya adalah 3. Hal ini dimaksudkan agar kita membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan diri untuk menjaga kebersihan. 4. Keluar kelas pada saat jam pelajaran tanpa izin guru mata pelajaran. Jumlah poin pelanggarannya adalah 5. Jadi, di SMP 10 Loakulu, siswa dilarang meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran tanpa izin dari guru mata pelajaran tersebut. Tapi, ketika sudah mendapatkan izin dari gurunya, baru boleh meninggalkan kelas dengan menyebutkan keperluan alasan untuk keluar kelas. 5. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Skor pelanggarannya adalah 20 poin. Nah, di sini poin pelanggarannya lumayan besar, yaitu 20. Hal ini dimaksudkan agar semua siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Tidak menggunakan atribut sekolah. Yang dimaksud atribut sekolah itu mulai dari topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, lokasi yang tidak sesuai. Jumlah skor pelanggarannya 3-5 poin.
7. Tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jumlah skor poinnya 5. 8. Memakai aksesoris yang tidak wajar. Jumlah skor poinnya 3-20 poin. Disesuaikan jenis aksesoris apa yang kalian gunakan ketika memasuki sekolah. 9. Membawa HP dan barang-barang tanpa rekomendasi dari guru. Nah, di sini bobot poinnya lumayan besar, yaitu 20-50 poin. 10. Membawa atau menyimpan atau menggunakan yang pertama, rokok. 2. Alkohol. 3. Senjata tajam. 4. Obat-obatan terlarang. Di sini bobot poinnya sangat besar, yaitu antara 50-100 poin. Bahkan dalam keadaan tertentu akan kami serahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian. 11. Mengenai rambut, kuku, dan tato. Di sini skor pelanggarannya yaitu 3-50. Misal, rambut tidak rapi, kuku panjang, bahkan sampai menato badan. Di sini skornya disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan. 12. Membolos atau tidak hadir tanpa keterangan. Skor pelanggarannya yaitu 10 poin. 13. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Skor pelanggarannya 25. Jadi, ketika ada siswa yang meninggalkan sekolah sebelum jam sekolah berakhir secara resmi, akan kami kenakan poin sebanyak 25. 14. Judi. Di dalam SMP 10 kita melarang adanya praktek berjudi. Poin pelanggarannya yaitu 50. 15. Mencuri. Poin pelanggarannya 50-100 poin. Bahkan dalam keadaan tertentu akan kami serahkan kepada pihak yang berwajib. 16. Merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum ini yang dimaksudkan seperti perpustakaan, kamar mandi, laboratorium, dan lain-lain. Jika ada siswa yang melakukan pelanggaran ini, maka poinnya adalah 25 dan mengganti sesuai yang telah ia rusak. 17. Berkelahi atau tawuran. Bobot poinnya 50-100 poin. 18. Perbuatan tindak asusila atau perbuatan tidak sopan. Bobot poinnya di sini sangat besar, yaitu antara 50-100. 19. Pemukulan, pengancaman terhadap guru, staf, dan keamanan sekolah. Poinnya yaitu 10-100. Nah, setelah tadi Ibu paparkan di atas secara singkat tentang poin-poin pelanggaran, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi skor nilai pelanggaran. Jadi, skor pelanggaran itu akan kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, pelanggaran ringan. Skornya 2 sampai dengan 10 poin. Yang kedua, pelanggaran sedang. Skornya 11 sampai 50 poin. Yang ketiga, pelanggaran berat, yaitu skor 51 sampai dengan 100 poin. Cara menghitung poin adalah, misalnya, anak bernama A pernah melakukan pelanggaran yaitu terlambat sekolah sebanyak 3 kali. Maka skor poinnya 3 kita kalikan 3 sama dengan 9. Untuk itu, dia dikatakan pelanggaran ringan. Contoh pelanggaran sedang, misalnya anak A tadi sudah pernah melakukan pelanggaran ringan dengan skornya 9 karena 3 kali terlambat masuk sekolah. Kemudian 3 bulan berikutnya dia melakukan pelanggaran yaitu membolos sebanyak 2 kali. Artinya skor pelanggarannya menjadi 20 ditambah 9 dengan skor yang awal
maka pelanggaran dia adalah 29. Skor pelanggaran 29 akan dikatakan sebagai pelanggaran sedang. Yang ketiga, contoh pelanggaran berat. Misalnya, anak A tadi, dia mempunyai skor pelanggaran 29. Setelah itu, 1 tahun kemudian, dia melaksanakan sebuah pelanggaran yang termasuk pelanggaran berat. Katakan saja dia melakukan sebuah pencurian. Skor pelanggaran pencurian minimal adalah 50 sampai 100. Kita buat contoh, untuk pasal pencurian dia dikenakan skor 50. Maka jumlah poin pelanggaran yang telah dia lakukan 50 poin ditambah dengan 29 menjadi 79 poin. 79 poin merupakan pelanggaran berat. Sekarang kita akan bahas masalah batas maksimal pelanggaran. Berapa sih batas maksimal pelanggaran yang ditetapkan di SMP 10? Nah, batas maksimal pelanggaran yang ditetapkan di SMP 10 adalah maksimal siswa melakukan pelanggaran yaitu 100 poin. Bagaimana jika dia sudah melakukan pelanggaran lebih dari 100 poin? Nah, kita akan bahas setelah ini ya. Sanksi pelanggaran. Sanksi pelanggaran ini dihitung mulai dari pelanggaran pertama sampai pelanggaran terakhir yang dilakukan oleh siswa. Jika seorang siswa melakukan pelanggaran dari awal sampai akhir dengan jumlah skor 25, maka akan diberikan surat peringatan 1 kepada orang tua. Surat peringatan 1 ini akan diberikan pada saat pemanggilan orang tua siswa ketika skor siswa sudah mencapai 25. Skor pelanggaran 50 akan diberikan surat peringatan yang kedua dan dikembalikan kepada orang tua selama 3 hari. Jadi jika ada siswa yang skor pelanggarannya sudah mencapai 50, maka kita akan memanggil kembali orang tuanya untuk memberikan peringatan kedua dan siswa tersebut dikembalikan kepada orang tua selama 3 hari. Dan hari keempat dia dipersilahkan masuk ke sekolah dengan catatan harus diantarkan kembali oleh orang tua. Skor pelanggaran 75. Ini pihak sekolah akan memberikan surat peringatan yang ketiga dan yang terakhir dengan menyertakan sebuah surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh orang tua. Kemudian siswa tersebut kami kembalikan sementara kepada orang tua selama 1 minggu. Setelah kami kembalikan kepada orang tua 1 minggu, kami mengizinkan anak tersebut untuk kembali bersekolah seperti biasa dengan diantarkan kembali oleh orang tua. Jadi misalnya anak tersebut setelah mendapatkan peringatan ketiga dan dikembalikan kepada orang tua selama 1 minggu, namun ketika masuk sekolah tidak diantarkan oleh orang tua, maka akan kami pulangkan kembali. Dan jika ada seorang siswa yang melakukan pelanggaran berulang-ulang kali sampai skornya 100 atau melebihi 100, maka pihak sekolah dengan pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, maka kami akan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua sepenuhnya. Artinya anak tersebut sudah tidak menjadi siswa SMP Negeri 10 kembali. Anak-anakku peserta kegiatan MPLS SMP Negeri 10 Loakulu, jangan pernah berkecil hati dengan poin-poin yang sudah kami paparkan di atas. Kenapa sih harus ada poin-poin? Nah, di sini Ibu akan jelaskan fungsinya tata tertib tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama, untuk mengatur jalannya kegiatan belajar mengajar secara tertib. Yang kedua, pedoman bagi siswa untuk belajar dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika seorang siswa tidak melakukan pelanggaran, maka sebenarnya
dia itu sangat-sangat menghargai dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam menegakkan kedisiplinan. Misalnya seorang siswa tidak memiliki poin atau melakukan pelanggaran ringan, itu merupakan salah satu indikator seorang siswa memiliki sifat yang sangat disiplin. Yang terakhir, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan sebetulnya itu adalah bentuk dari sebuah sikap yang tidak bertanggung jawab. Jadi, untuk anak-anakku sekalian, jangan merasa poin-poin yang dipaparkan di atas itu sangat menjadi beban. Karena sebenarnya poin-poin tadi adalah sebuah pagar agar kalian tetap berjalan pada jalur yang tepat. Sebuah pepatah mengatakan, orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Namun, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada siswa-siswi baru yang telah memilih SMP Negeri 10 Loakulu sebagai tempat melanjutkan menempuh pendidikan. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.